Nah, ini aja. Ya, jadi diubah dulu, dipakai Ghost Jordan, diubah. Kan ya ini R1, R2, R3. Mungkin yang buat row satunya dibagi A dulu. R1 dibagi A, R1 nanti jadi 1, 0, B, 1, 0, B per A, 2 per A. Nanti yang row 2-nya bagi A juga. Ini R2, 1, 1, 4 per A. A. Row 3 juga dibagi A. 0, 1, 2 per A, B per A. Nanti tinggal diredus aja, berarti kan R2 min R1, R2 jadinya 1, R2, R3, R2, R3 jadi 1, 0, B per A, 2 per A, 0, min 1, 0, 1 min 0, 1, B per A, 4, min B per A, ini 4 ya, per A, jadi 2 per A, 0, 1, 2 per A, B per A, R1, R2, R3. Kalian redus lagi yang row 3, row 3 min row 2 jadi R3. Oh ya, ingat ya, tiap kalian redus, kalau bisa jangan, kalau misalkan kalian nulis R2-nya di depan, usahain nanti hasilnya jadi R2 juga gitu. Jangan di swap, misalkan R1 min R2, nanti tiba-tiba kalian ubah jadi R2. Ini nggak boleh. Jadi buat Gauss, eliminasi Gauss, syarat kayak gitu. R3, 1, 0, 0, 1, B, A, A, 2 per A, terus 0, 1, 0, ini berarti 2, 4, min 4, min 2, terus B, A, jadi serta clear 4 per A, 4 per A, 4 min B per A, 2 per A. Oh ya, benar nih. Nanti jadi B min 2 per A, yang ini juga jadi B min 2 per A. R2, R3. Nah, ini bisa kalian lihat di samping sini. Kan kita kan disuruh mintanya suatu penyelesaian yang unik, terus yang 1 parameter, 2 parameter, dan tidak jawaban. Nah, maksudnya penyelesaian unik itu kayak gimana? Penyelesaian unik itu ya kurang lebih kayak gini. Misalkan ada 1, 1, sampai misalkan ini matriks N ya. Matriks N. Di mana N? Kemudian dia disuruh nyari AX plus B. Berarti nyari NX sama dengan B gitu ya. Disuruh nyari NX sama dengan B. Yang kita dapat kalau misalkan matriks N itu dia row-nya kayak gini. Sampai tak hingga ini 0, 0, sini, sini, habis itu sini juga 0, sampai sini, sini 0. Ya kayak gini lah. Kalau misalkan mau definisiin, ya gitu. Terus dia itu punya nilai tertentu gitu ya. Misalkan di sini adalah kan angka real ya, bilangan real. Bilangan real tuh lambangnya gimana deh, gue lupa. Gini ya. Ya gitu masih, gue lupa bilangan real logonya. Oh, tabelin, sorry. Misalkan di sini adalah angka, tolong gue misalnya aja yang misalkan 1, 2, 3, 4 sampai tinggal.
sampai misalkan sampai n gitu ya. Nah, maksudnya pesan unik tuh kayak gini. Jadi misalkan dia itu terdefinisi per variabelnya. Kalau misalkan bentuknya kan bentuk eliminasi Gauss-Jordan ya. Kalau misalkan kalian jadiin bentuk matriks biasa, itu bakal ngasilin kayak gini. 1, 0, 0, 0, terus 1, 0, 0, 0, 0. Ya, ini. Atau dengan kata lain, n. Atau dengan kata lain, ini tuh kayak xn itu sama dengan n, dan x1 sama dengan 1, x2 sama dengan 2, x3, x3, sampai xn sama dengan n. Nah, ini kan terdefinisi jelas. Nah, ini yang dimaksud dengan solusinya unik. Jadi, tiap variabel itu cuma mempunyai satu solusi. Nah, sedangkan kalau misalkan dia solusi satu parameter itu, kalau misalkan kalian pernah dengar parametrisasi, dia itu misalkan kayak gimana ya? Misalkan ada kayak gini, matriks 1, kita parameter ya. Oh ya, itu 0, 0, terus 0, 1, 1, 0, 1, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 2. Ya gini. Ini satu parameter apa enggak? Nah, 1, 0, 0, 0, 0, 3. Ini berarti kita dapat X1 sama dengan 3 dan X2 plus X3-nya sama dengan 2 gitu ya. Nah, di sini kita bisa anggap X2 sama dengan S dan X3 sama dengan T. Ya, ini dua parameter. Kalau satu parameter tuh yang oh iya, sorry. Satu parameter tuh yang nolnya 1. Ini itu dua parameter. Oh, dua variabel memiliki solusi tak hingga. Kalau misalkan satu parameter itu gimana? Berarti ya dia 0, 1. Gimana? 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Terus tiba-tiba di sini 3, 2, 0. Nah, itu solusi tak hingga. Solusi di mana parameter 1. Kita kan bisa dapat kalau misalkan X1 itu sama dengan 3, X2 plus X3 sama dengan 2, berarti X2 sama dengan 2 min X3. Di sini kita bisa apa namanya? Kok dua parameter sih? Bentar, gua agak lupa lagi. Bentar, gua cek materi dulu ya. Ini berarti kalau misalkan kalian X3 sama dengan S, X2 sama dengan 2 min S. Nah ya, itu satu parameter. Jadi misalkan X1, X2, X3 sama dengan ini 3, terus 2 min S, terus ini S. Nah ini S satu parameter. Gitu. Kalau ini dua parameter. X1, X2, X3 sama dengan 3S gitu. Atau juga kalian ubah bentuknya jadi 300 plus S
010 T S plus T 001 ya. Ini kalian ubah jadi ini diubah jadi 300 plus 300 320 plus S 0 min 11 ya kelihatan lah ya perbedaannya. Ini 2 parameter, ini 1 parameter, ini 2. Kuncinya gimana? Ya kalau misalkan nyari 1 parameter yang row yang di nolin itu cuma 1, kalau misalkan 2 parameter yang di nolin itu 2. Nah, ini ngebantu banget di sini. Nah, kita kembali ke sini. Ini gue geser aja kali ya. Gue copy deh ya. Ya. Nih. Jadi kita misalkan mau nyari solusi unik ya, Solusi unik syaratnya apa? Solusi unik syaratnya adalah ketika dia yang tadi gue bilang hasilnya itu ada semua, tiap variabel tuh unik gitu ya hasilnya, atau cuman hanya 1 lah gitu. Nah, berarti kalau misalkan A-nya sama dengan 0, ini kan bakal ngasih tahingga nih dikarenakan A per A per A per A kan. Nah, berarti A0 itu tidak boleh digunakan. Karena akan menghasilkan karena ya dividernya itu A gitu ya. Dividernya A, nggak boleh. A itu nggak boleh sama dengan 0. Sehingga A tidak sama dengan 0. Nah, terus kalau mau buat ngasilin buat ngasilin hasil yang lain, selain A-nya nggak boleh sama dengan 0, ini kan ada B-2 sama B-2 ya. Nah, berarti B-2-nya itu juga tidak boleh, B-nya itu juga tidak boleh sama dengan 2. Kenapa? Kalau B-nya sama dengan 2, ini nanti dia ngasilin 0 kan. Kalau misalkan A-nya udah nggak sama dengan 0, misalkan A-nya 1 ya. Misalkan A sama dengan 1 ya. Misal 1. Kan jadinya kan 0, 0, B-2, terus di sini B-2 gitu. Nah, ketika B-nya 2, ini maka jadi 0, 0, 0, 0. Nah, balik lagi dong, jadi dapatnya malah jadi parametrisasi 1 gitu kan. Nah, jadi B-nya juga nggak boleh sama dengan 2. Nah, gitu ya. Kalau enggak nanti satu variabel 0. Satu row-nya ada yang full 0 yang butuh parametrisasi. Nah, oleh karena itu, untuk mendapatkan yang jawaban unik, harus terpenuhi kedua kondisi ini. Berarti A udah ya. A udah. Tuh. Nah, kemudian untuk yang B. Yang B. Iya, dari sini ada yang mau nanya dulu nggak? Sebentar. Atau kalau ada yang mau nanya, nyotok aja nanti ya. Kalau bisa, pakai onik ya. Takutnya kalau misalkan lewat chat, gue nggak ngeliat. Oke. Kemudian yang B. Kita disuruh nyari solusi satu parameter. Tadi kan udah gue singgung ya. Jadi kalau misalkan dia A-nya itu sama dengan A-nya itu nggak sama dengan 0, dia kan jadi cuman istilahnya yang A ini, yang A di bawahnya bisa diabaikan lah, bisa diabaikan. Jadinya anggapannya itu adalah 10 B2 01 4 min B2 00 B-2 gitu ya. Tapi ini nggak boleh ditulis ya. Ini anggapan doang. Kayak biar kalian gampang ngebayanginnya gitu. Kalau karena sama aslinya mah harusnya tetap kayak gini. Jadi kayak gitu. Jadi A-nya diabaikan kalau misalkan A-nya udah sama dengan 0, A-nya tidak sama dengan 0. Kemudian gimana caranya biar kita semua barisnya itu memiliki nilai gitu ya. Gimana caranya biar memiliki nilai? Nah, gimana caranya biar dia memiliki nilai? Gimana caranya biar salah satu baris itu cuma satu baris yang 0 gitu. Nah, caranya ya cuman B-nya sama dengan 2. Ketika B-nya sama dengan 2,
dia akan hasilkan jadi 0, 0, terus kemudian seper A ya. 2 per A berarti 2 per A, 2 per A, 0, 1, 2 per A, 2 per A, 0, kemudian ini 0, ini juga 0, 0. Nah, kayak gini. Kan udah terbentuk nih, satu row yang 0 semua ya. Nah, satu row yang 0 semua ini, bisa kita parametrisasi. Gimana caranya? X1 sama dengan 2 per A min 2 per A, ini 0. X2 sama dengan 0 juga. Nah, sedangkan X3 kita nggak tahu jumlahnya berapa, ini kita bisa anggap R. Gitu, karena mau X3-nya berapapun, dia itu nggak bakal ngaruh gitu ya, solusinya yang buat si X3-nya kita hingga. Tuh, nah ini yang bisa kita sebut sebagai, ya ini satu parametrisasi ya. 1, 0, 0, R. Atau 0, 0, 0 plus R 0, 0, 1. Nah, satu parametrisasi. Kalau C, A sama dengan, dia itu berarti A-nya, A-nya itu adalah tak hingga, tak hingga lagi. Tuh, kalau A-nya tak hingga, itu jadi 0, 0, 0, 0, 0, 0. Ini ada batasan di bilangan real nggak ya? Ya, anggaplah nggak ada ya. Anggaplah ada. Ya, jika A dan B bilangan real. Kalau misalkan dia nyampe tak hingga, ini bisa bikin satu parametrisasi lagi. Ada 2 jawabannya. Ya, gitulah ya. Nah, misalkan kita anggap kalau misalkan A-nya itu sama dengan 0 dan B-nya itu sama dengan 2 ya. Nah, nanti kita bakal dapat 1, 0. Karena A-nya 0 berarti dia jadi tak hingga 0, 1, tak hingga, dan ini adalah 0, 0, 0, 0. A-nya 0, B-nya 2. Sorry, ini kayaknya kita masukin ke rumus awal aja deh sebelum dibagi jadi A. Biar bentuknya enggak 2 SS aja. Terus gua tempel. Nih, anggap dia 0 ya. 0, 0, 0, 0, 0, 2, 4, 2, 2, 4, terus B-nya 2 ya. Nah, ya, ini parametrisasi tadi. Nah, dia nanti itu bakal ngasilin, pokoknya kalau kalian abisin nanti semuanya nanti bakal ngasilin bentuknya kan kayak gini kan. Ya nggak? Jadi ada 2 row yang 0 semua. Kalau misalkan kalian ubah row-nya pakai Gauss Jordan. Nah, dari sini kalian bisa dapat X3 sama dengan 1 dan X2 sama dengan R, X1 sama dengan S ya. Jadi kita bisa dapat juga X sama dengan 1, 0, 0 plus R 0, 1, 0 plus S 0, 0, 1. Nah, ini ada 2 parameter. Tuh. Ini buat yang C dan buat yang D. Jika kita mau ngedapetin solusi yang nggak ada solusinya, solusi yang ada solusi yang nggak ada, kita mau dapetin nggak ada solusi, itu tuh kita bisa mendapatkannya dengan mengubah salah satu, misalkan ada yang nggak konsisten gitu ya. Misalkan kalau misalkan di sini 1, 1, 1, 2 gitu ya, terus di sini tiba-tiba 1, 3 gitu. Nah, ini tuh nggak ada solusinya. 0, 0, 0, 4, 5. Nah, karena dua hal ini
Jadi nggak konsisten gitu ya. Misalkan gue bisa dapat di sini, bukan ya, misalkan 0, 1, ya gini deh. Ya udah nggak apa-apa. 4, ini gue dapat 2 nih. X3-nya, ya, tar. Ya, udah kelihatan lagi kan ya. 0, 0 misalkan, berarti kita bisa dapat ini 1. Di sini kita bisa dapat kalau misalkan X3-nya ini, X3 sama dengan 2, terus tiba-tiba ada X3 sama dengan 3. Kan ini kan nggak konsisten nih. Konsisten. Nah, inilah yang menyebabkan suatu matriks itu tidak ada solusinya. Tuh. Nah, gimana caranya kita mengubah matriks yang matriks ini menjadi bentuk yang tidak memiliki solusi? Caranya adalah dengan kita kita coba sih sebenarnya. Nah, yang ketika dia ingin menghasilkan matriks yang tidak ada solusinya, kita itu diharapkan menghasilkan tadi ada solusi yang tidak konsisten. Misalkan di sini, cuman karena kita udah tahu berkutatnya itu adalah di sekitar tadi ya, di sekitar A-nya itu 0, antara A-nya 0 atau A-nya itu tidak sama dengan 0, antara B2 sama B-nya itu tidak sama dengan 2. Berarti berkutatnya di sekitar situ aja. Berarti kan ada berapa tuh? Ada 12. Coba-coba lah ya. Misalkan ketika dia A-nya itu 0 gitu ya. Ketika A-nya 0, ketika A-nya 0, ketika A-nya 0, itu bakal ngasih 0, 0, 0, 0, 0, 0, dan B, 2, 4, 4, 2B. Tuh. Nah, ketika kita nyoba misalkan, tadi kan kalau misalkan A-nya 0, B2 udah ya, udah dicoba. Berarti A0, B2 kita hapus. Jadi tinggal A0, B tidak sama dengan 2. Oke, A0, B tidak sama dengan 2. B tidak sama dengan 2. Berarti kalau misalkan B tidak sama dengan 2, ini kita anggap ini 3 ya, B sama dengan 3. 0, 0, 3, 2, 0, 0, 4, 4, 0, 0, 2, 3. Nah, di sini kan udah kelihatan nih ketidak konsistennya ya. Ketidak konsistenannya. Tuh. Nah, ini yang kita maksud sebagai tidak ada solusinya. Tuh. Nah, berarti jawabannya langsung dapat ya. Pada A0, A sama dengan 0 dan B tidak sama dengan 2. Nah, kalau misalkan A-nya dia tidak sama dengan 0 dan B-nya tidak sama dengan 2, kita coba yang satunya. Maka dia hasilnya itu bakal jadinya kan kayak yang di atas ya, jadi solusi unik. Solusi unik yang ini. Nah, makanya yang ini dihapus. Sih. Oke. Ada yang mau bertanya mengenai hal ini? Perlu diperhatiin ya buat kalian misalkan eliminasi kayak gini. Ada saatnya kalian bisa pakai hasil reducer echelonnya, ada saatnya juga kalian harus menggunakan bentuk aslinya. Soalnya buat kan ini kan penyederhanaan ya. Kayak istilahnya model X1 per A terus plus X2 per A sama dengan berapa gitu ya, misalkan sama dengan ya belakang kalian nggak tahu berapa gitu ya. Nah, terus ketika kalian kali A, itu kan jadi X1 plus X2 kan. Kadang-kadang kalian nyederhanain kayak gini. Nah, padahal misalkan ini sama dengan 0. Sama dengan 0, ini sama dengan 0. Nah, harusnya kan prinsipnya sama. Sebenarnya A, mau X1 plus X2 berapapun hasilnya tuh pasti ada banyak pilihan yang bisa. Yang penting X1 itu sama dengan minus X2 gitu ya. Tapi hal ini hanya berlaku ketika
ketika A-nya itu tidak sama dengan 0. Nah, kurang lebih seperti itu, prinsipnya sama. Jadi kayak penyederhanaan tuh tetap kita menggunakan penyederhanaan, tetapi pasti ada limitasi dari penyederhanaan tersebut gitu ya. Itu salah satu itu prinsipnya lah ya. Mau penyederhanaan apapun. Penyederhanaan tuh kayak istilahnya pendekatan lah. Pendekatan pasti ada nilai error-nya. Kalau misalkan nanti kalian di semester atas pasti belajar kayak gitu. Tuh, ada yang mau pertanyaan? Nggak ada? Oke, kita lanjut ke nomor 2 ya berarti ya. Oke, lanjut nomor 2. Nomor 2, diketahui bla 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 bla. Diketahui bidang yang memiliki titik A, B, C. Nah, buat ngasih sebuah bidang A, B, C, kita anggap aja ini sebuah bidang A, B, C itu apa ya? Kita bisa simbolkan sebagai A, B, C ya. A, B, C itu sama dengan bidang ya. Begini deh. Bidang A, B, C itu tuh sebenarnya adalah bisa kita simbolkan sebagai perkalian cross dari AB di cross dengan AC. Ini tuh vektor. Ya, seperti itu. AB cross AC ya. Ini misalkan kita bisa simbolkan lagi sebagai apa ya namanya? Sebagai Z ya misalkan. Bidang Z atau bidang ABC itu merupakan dasarnya itu untuk masukkan satu bidang yang 3 titik itu bisa menggunakan cross ya. Ini ada di buku kalian kok, di buku Alin. Dulu gue pernah belajar, tapi gue lupa nama chapternya apa. Sorry. Nah itu, jadi pertama yang perlu kalian cari tahu, perhatikan titik AB-nya ya. Vektor AB sama vektor AC. Nah, vektor AB, ya kalian tinggal dikurangin aja dari sini. A dikurang B, dari B ke A gitu ya. Kan berarti vektor AB. Vektor AB berarti adalah 1 min 0 atau 1 min 1 0 dan 2 min 1 3. Ini AB ya, langsung dapat. Terus kemudian AC apa? Berarti 2 terus 1 terus 2 gitu ya. Ya, dapat vektor AC. Nah, kemudian kita cross ya. Kita cross AB cross AC. Berarti kita buat crossnya gimana? Z sama dengan IJK. IJ 103211021 ya. Atau kalian bisa juga pakai determinan. Determinan berarti I kali determinan 0 min 3, 0 min 3, min 3 minus J. Determinan 2 min 6, min 4 plus K. Determinan 1 min 0, 2. 1 min 0, 1 min 0, 1. Nanti kita dapat vektor apa nih ya, vektor min 3 ini harusnya bukan vektor ini ya. Ini aja deh, gue malas bikin kata tadi salah. Min 3 ini berarti min ya, berarti plus 1, min 3 4 1. Nah, ini adalah vektor atau ya bisa digambarkan vektor yang melambangkan bidang ABC gitu ya. Min 3 4 1. Atau kalau misalkan kalian mau ubah ke bentuk persamaannya, Z sama dengan min 3X plus 4Y plus Z. Tuh ya. Nah, kemudian buat menghasilkan sorry. Nah, kesamaan bidang min 3X plus 4Y plus Z. Ini plus Z. Nah, buat kalian coba buat di apa namanya?
Oh ya, jadi persamaan ini sebenarnya kan bisa dimanapun ya, belum dipasin di titik ABC-nya, belum dipasin di titik ininya, ABC-nya. Nah, apa yang perlu kalian lakukan biar menghasilkan persamaan yang ada pada titik tersebut gitu. Nah, dari vektor ini kalian bisa melakukan perkalian dengan rumus berikut gitu ya. Jadi biar si bidang min 341 atau vektor min 341 ini bisa mewakilkan bidang yang ada pada ketiga titik ini, kalian cuma perlu substitusi ke salah satu titik ini aja, bisa ke A, bisa ke B, bisa ke C gitu. Nah, buat substitusinya gimana ya? Tinggal substitusi biasa aja. Gimana caranya? A dikali X min X0 ditambah B kali Y min Y0 ditambah C Z min Z0 gitu ya. Sama dengan 0. Ketika kalian substitusikan, misalkan gue mau substitusiin B ya. Misalkan B gitu ya. Substitusi B gitu ya. Apa sih tulisannya? Ya. B. Kan B itu 112 ya. X min 1 plus B Y min 1 plus C Z min 2 gitu. Kan? Ya, benar. 1, 1, 2. Ya, sama dengan 0. Nah, kalau kalian sorry, ABC kebalik cuy. Sorry, ini ABC-nya. Ini ABC. Ini 3. Terus tadi berapa? X min 1 plus 4 Y min 1 plus 1 Z min 2 ya. Nah, kalian nanti dapat min 3X plus 3 plus 4 Y min 4 plus Z min 2 sama dengan 0. Min 3X plus 4 Y plus Z min 1 sama dengan 3 gitu ya. Atau ya kayak gini bisa. Nah, kalian mau di titik manapun bisa kalian substitusi. Hasilnya pasti sama. Hasilnya pasti rumus ini. Hasilnya pasti persamaan ini. Misalkan gue buktiin substitusi, misalkan kalau di diktat kalau nggak salah di A ya, gue substitusi C deh. Min 3 X min 2 plus 4 Y min 2 plus Z min 1 ya. 1, 0. Min 3X plus 4 Y plus Z 6, min 8, min 2, min 2, min 1, min 3. Sama kan? Sama. Nah, gitu ya. Jadi kalian terserah mau substitusi yang mana, sama aja. Buat ngasilin, asal dia di titiknya itu titik yang emang ada di dalam, emang ada di boundary bidang itu gitu. Itu. Nah, buat nyari jarak dari titik ke bidang kan kita kan yang B ya, kita disuruh nyari jarak titik ke bidang. Ini yang A ini udah kelar sampai sini, ini A kelar. Nah, buat nyari yang B, jarak titik ke bidang, ini pakai persamaan dari SMA yang UTBK masih paling masih inget lah ya. Jadi D sama dengan apa namanya sih? Sama dengan N. Sama dengan si persamaan ini tadi sama dengan samaannya berarti min 3X plus 4Y plus Z min 3 dibagi sama vektornya, atau dibagi sama apa namanya, itunya ya, normanya. Berarti akar normanya. Jadi akar 9 plus 16 plus 1 dengan ya X ya, kalau misalkan tinggal disubstitusi aja, itu si P ke X, Y, Z, P-nya itu 333, kita bakal dapat
min 9 plus 12 plus 3 min 3 red bagi sama 25 akar 26 ya. Kan 3 per akar 26 sama dengan 3 akar 26 per 26. Oke, dapat. Ini determinannya ya. Kok determinan, sorry. Jaraknya. Distance. D itu distance. Ada yang mau nanya nyampe sini? Oke. Gua anggap aman juga lah ya. Oke. Next page-nya itu ini. 3. Gue soalnya lagi. Transformasi linear yang mewakili. Oh, ini pakai apa namanya? Rumus sih. Rumus jadi. Rumus transformasi. Apa namanya? Linear algebra transformation. Nah, sebenarnya ada banyak transformasi matriks ya. Seharusnya buat 3 bidang lah ya. Disebut 3 bidang. Nah, gue tapil. Dua dimensi, yang 3 dimensi itu di yang 3 dimensi. Gua nggak megang bukunya lagi sekarang. Ya udahlah. Sebenarnya ada di buku lengkap buat rumus transformasi matriksnya. Nah, cuman misalnya gue lagi nggak megang PDF bukunya. Nanti kalian cari aja di bab transformasi yang ada di Latasi dan kawan-kawan lah ya. Nah, kalau nggak salah harus sih dikasih juga sama dosen kalian buat rumus lengkapnya. Itu cuman kayak pemakaian dikali aja sih transformasinya. Kan transformasi ya, jadi tinggal dikali aja matriksnya sama hasil misalkan mula-mulanya gitu ya. Nah, di sini mula-mulanya kan kita itu adalah matriksnya itu 1, 2, 3 ya, kalau nggak salah. Iya, misalkan ngasih soalnya baru. Oh, ini kurang ya. Pantesan. Ya, ini. Nah, kita kan mau transformasi dari matriks T ke matriks T1, T2, T3, T4 gitu. Nah, cara transformasinya itu gimana? Jadi pertama-tama misalkan kita mau mencerminkan matriks T1 ke bidang X, ke tarik bidang X ya, atau X sama dengan 0. Berarti ya kita cari rumus matriksnya. Gue copy yang dari diktat aja deh. Gue memegang soalnya. Nah, kalau misalkan di sini kita kan udah punya matriks standarnya ya. Matriks standarnya. Nah, ini tuh tinggal sebenarnya sih tinggal kalian kali aja. Gimana? T1 sama dengan min 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1 kali sama 1, 2, 3. Nanti akhirnya langsung kelihatan ya. Min 1, 2, 3. Kemudian T2-nya. T2-nya gimana? Jadi dia itu berarti kan terus kan apa sih matriks ini bakal di cerminin lagi ke Y ya, sumbu Y. Berarti kan yang di sorry. Berarti kita pakai matriks yang ini.
Nah, berarti tinggal dikali aja tapi ngambilnya T1-nya yang ini. Dia itu ngambilnya di 1, 2, 3, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Ini proyeksi ya? Iya, sorry, proyeksi bukan cerminin. Di proyeksi berarti misalkan ini proyeksi sebuah titik lah ya, sebuah titik, misalkan titik 2,2 diproyeksiin ke sumbu X, berarti jadi ke sini lah. Jadi berapa nih? 2,0 gitu. Proyeksi itu kayak gitu ya. Makanya ini ada unsur nolnya di sini. Gitu. 0, 0, 0 berarti min 1, 0, 3. Kemudian kita disuruh nyari lagi dirotasi terhadap sudut theta ya, sudut theta. Tadi dirotasinya 30 derajat perlawanan jarum jam. Perlawanan jarum jam berarti kan ke sana ya. Nah, 30 derajat. Kalau perlawanan jarum jam berarti dia positif. Kalau searah jarum jam dia negatif. Apa sih? Clockwise, counter clockwise. Nih clockwise. Ingat tuh, jangan lupa konvensi arahnya. Terus kalau misalkan dia di 30 derajat, berarti 1, 0, 0, 0 cos 30, min sin 30, 0 sin 30 cos 30, kali sama hasil dari proyeksinya, min 1, 0, 3. Sama dengan, ini min 1, bilang dulu ya, sejarahnya dulu. 1, 0, 0, 0, cos 30 itu kalau nggak salah 3/2, sin 30 itu min setengah, 0, sin 30 itu setengah, cos 30 3/2. Min 1, 0, 3 bakal dapat berarti ini 1, 0, 0, min 1, kemudian 0, 0, min 3/2, 0, 0, 3/2 akar 3 ya. Gitu. Kan. Terus yang terakhir ya tinggal dikali juga buat T4. Dilatasi dengan faktor K. Ini dilatasi ya. Ya, dilatasi. Nah, dilatasi itu apa? Dilatasi itu kayak di scale up ya sebenarnya. Ya kayak gitu. Bisa dilihat juga dari hasil pemeriksaan nanti. Nah, ketika kita pengen dilatasinya sama apa nih? Dengan faktor 3. Ini kita scale up berarti ya. T sama dengan 3, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 3, min 1, min 3/2, 3/2 akar 3. Nanti kita bakal ngasilin min 3, min 9/2, 9/3/2. 3 ya. Udah deh. Kalian dapat hasil akhirnya ini. T4. Transformasi linear. Hasil transform adalah 3, min 9/2, 9/3/2. Oke, kelar. Nah, ini jangan pakai kurung bracket tetap kurung biasa. Ya. Ada yang mau ditanyain buat dilatasi? Apa sih dilatasi? Cuma masukin rumus. Kok dilatasi? Transformasi. Oke, kalau nggak ada gue lanjut lagi. Ya, yang selanjutnya ini soalnya mana ya? Soal. Hmm.
tentukan S, P1, P2, P3 merentang, oh ini pembuktian ya. Pembuktian apakah dia merentang, ada di buku juga sini. Apakah dia merentang pada polinomial derajat 2 atau order 2. Oke. Nah, caranya itu gimana? Pada awalnya kita dikasih tahu vektornya, vektor polinomial tahu. Nah, jadi sebenarnya polinomial itu bisa kita representasiin pakai vektor sebenarnya. Kalau misalkan kita ada vektor rentang, misalkan vektor itu ada basisnya dari 1 sampai basis ke n. Polinom itu juga ada basisnya dari polinom basis order 1 sampai order ke n. Tergantung sama ukuran derajatnya gitu ya. Kayak gitu. Sebenarnya gimana ya cara ngebayanginnya? Jadi kan ini kan kayak istilahnya itu kita bisa ngubah dari suatu polinom itu menjadi sebuah matriks lah, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi dari polinom ini sebenarnya kita bisa langsung aja transformasiin menjadi matriks dari P1X, 1X, sorry teman ya. Ya deh, P1X. Dari P1X, koma, terus P2X, terus koma, P3X. Kayak gitu. Nah, dari matriks ini, kan istilahnya matriks P1 itu bisa kita ubah jadi bentuknya itu kurang lebih adalah 1, 3 ya. P2 itu hasilnya 2, 3, 4. Dan P3 itu adalah min 1, 7, 2. Oh, sorry. Ini kurang 0. Nah, ketika kalian kasih koma, nanti kan bentuknya jadi 1, 3, 0, 2, 3, 4, min 1, 7, 2 ya. Nah, matriks ini buat ngebentuk apakah dia itu merentang atau enggak, mau matriks mau dia vektor mau apapun, syaratnya adalah determinannya itu tidak boleh sama dengan 0. Ya kan? Nah, buat ngecek determinannya itu enggak sama dengan 0 gimana? Syaratnya itu bisa kalian ubah pakai Gauss. Ya, sebenarnya ini istilahnya ngebuktiin apakah dia itu ada solusinya atau enggak gitu. Apakah dia ya, apakah dia ada misalnya atau enggak gitu. Ketika dia determinannya sama dengan 0, berarti kan dia itu hasilnya adalah punya terdefinisi gitu ya buat semua variabelnya. Kayak misalkan kayak gini deh. Ini misalkan gua reduksi pakai Gauss Jordan T1 2 min 1 terus kemudian 0 3 min 6 min 3 7 min 3 10 ya. Terus 0 4 2. Terus ini gue reduce lagi berarti jadi 1 2 min 1 terus 0 min 3 10 0 2 1 gitu ya. Terus ini bisa gue reduce lagi berarti jadi 1 2 min 1 terus 0 min 6 min 6 enggak ada, ini jadiin 1 aja deh. 0 1 min 10 per 3 terus ini jadi 1,5 gitu ya kan. Bisa gue reduce lagi jadi 1 2 min 1 0 1 min 10 per 3 0 0 setengah min 10 per 3 berarti 2 per 3 per 6 ditambah 3 ditambah 20 23 per 6. Berarti di sini kita bisa dapat kalau misalkan determinannya itu adalah 23 per 6. Kalau determinannya. Ya, determinannya itu adalah kok gini sih. Sumber gini. 23 per 6. Gitu.
dan ini tuh tunggu, ini benar sama segini. 1, 1, 0. Yang gue ini enggak ya tadi? Ya gitu lah ya. Ya pokoknya hasilnya kan dia nggak sama dengan 0 ya. Nah ketika dia hasilnya itu nggak sama dengan 0 atau kalau nggak hasil reduksinya itu bagus lah ya, hasil reduksinya bagus, hasil reduksinya itu nggak ada hasil yang tidak terdefinisi, maka dikatakan dia itu adalah merentang di suatu range tertentu gitu. Itu nanti kalian belajar ada lanjutannya. Jadi intinya nanti kalian tes ini bakal belajar tentang rentang atau span dan juga bakal belajar tentang pembuktian-pembuktiannya di matriks ruang tak berhingga ruang dari n ya, matriks ruang n, matriks dengan basis n. Gitu. Nanti kalian bakal belajar null vektor, bakal belajar ya bentuk-bentuk lain-lain dari vektor ya. Nah, gitu. Itu sebenarnya dasar dari apa ya? Ya dari Unpack sebenarnya. Yang kalian kalau nggak salah dapatnya bareng sama Unpack ya? Apa enggak? Atau deh. Oke. Ini berarti kita udah tahu kalau misalkan dia determinannya itu nggak sama dengan 0 ya. Ketika dia determinannya nggak sama dengan 0, maka kesimpulannya S merentang pada P2. Udah. Syarat dari S merentang dari P2 itu ya ini. Hanya satu ini. Determinannya tidak sama dengan 0. Kalau udah mewakili semuanya. Udah, nomor 4 selesai. Kayak gitu. Ada yang bingung nggak dari sini? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, lanjut aja. Putusnya mananya. Oke, soal berikutnya ini kita bakal ngerjain soalnya biomed ya. Soal gue inget banget biomed pada ngeluh soal kayak gini. Soal cerita ya. Jadi sebenarnya ini ya soal cerita doang sih. Kalian ya nggak usah dipikir ribet-ribet lah. Ini soal cerita yang hitungannya ya masih easy lah ya. Malah kata gue malah soalnya biomed yang ini lebih enak dibandingkan soalnya yang tadi sebelum. Oke. Jadi di sini kita baca dulu soalnya. 1, 2, 3. Setiap hari dikasih 2.300 makanan A, 2.800 makanan B, 500 makanan C. Terus diletakkan cawan Petri dengan mengonsumsi jumlah makanan di bawah ini. Oke. Makanan A 2.300. Makanan B sama dengan 800. Makanan C sama dengan 1.500. Gitu ya. Nah, dari sini kita bisa membuat sebuah vektor sebenarnya. Vektornya ya kurang lebih sama ya. Ini kan 2, 2, 4, 1, 2, 0, 1, 3, 1. Kali sama bakterinya ini kita anggap aja X1, ini X2, ini X3 ya. 1, X2, X3. Ini 2.300, ini 800, ini 1.500. Oke, mungkin kenapa gue bisa ubah di bentuknya kayak gini? Mungkin ada yang bingung kali ya, atau masih belum kebayang. Itu sebenarnya kalau dikali, nanti kan jadinya kan 2x1 plus 2x2 plus 4x3, x1 plus 2x2, terus kemudian x1 plus 3x2 plus x3 sama dengan ini 2.300, ini 800, ini 1.500, ya kan? Ya, kurang lebih sama lah interchangeable gitu ya antara dua bentuk ini.
antara bentuk polinom sama bentuk vektor, bentuk matriks, sorry. Nah, dari sini kalian bisa kita nyari apaan? Lokasi kan x1. Oh, iya di sini diskrenya bentuk notasinya kayak gini. Buatlah sistem SPL. Ini udah, ini A ya. Kelar. Nyatakan SPL ke dalam bentuk AX sama dengan B. AX sama dengan B. Udah nggak sih? Enggak deh, sorry. SPL tuh ini. AX sama dengan B tuh ini. Kemudian gunakan metode Kramer untuk mencari solusi X1, X2, X3-nya. Ya udah deh. Ini main lagi berarti ya. A berarti menggunakan Kramer. Kita disuruh cari determinan A dulu. Mungkin X1 kalau misalkan di Kramer itu adalah matriks A1 dibagi determinan A. Terus ya nggak sih? Benar nggak sih? Iya. Matriks X2 itu sama dengan matriks A2 dari A. Terus X3 itu A3 dibagi A. Di mana matriks A1 itu maksudnya apa? Matriks A1 itu maksudnya yang kolom 1 itu diganti sama hasil diganti sama B-nya gitu. Jadi istilahnya kayak matriksnya berubah jadi B, terus di koma, gimana ya? Oke. Jadi kalau misalnya matriks A1 dikasih langsung determinan aja deh. Jadi 2300, 800, 1500, terus yang ini di copy. Nah, ini masih baik lah ya, nyari metode Kramer-nya 3x3. Dulu gue nyari matriks 5x5. Disuruh pakai Kramer. Aduh, kalau inget-inget pakai kalkulator aja dah. Kalau misalkan matriksnya udah gede-gede, kalau misalkan kayak gini juga pakai kalkulator aja, nggak apa-apa. Boleh bawa kalkulator saintifik gak sih nanti kalian? Nggak boleh bang, setahu saya. Oh ya udah, sabar lah ya. Ya udah berarti kalian hitung manual aja. Nah, tapi kalau hitung manual matriksnya nggak ribet-ribet sih. Ya udah, ini langsung aja matriksnya berarti dikaliin. Ini kita anggap sebagai depan pakai metode yang biasa ya. 300, 2 min 0, 2 minus 800. 800 berarti yang ini dicoret. 2 min 12, 2 min 12 min 10 plus 1500 ya ini. Gue nggak bisa baca tulisan gue. Iya, 1500. Ini coret berarti 0 min 8. Berarti nanti kita bakal dapat 4600 min plus 8000 min 8000 min 1002 min 8000 plus 8000 min 12000. Nah, apa nih? Dapat 600 teman. A1-nya. A2-nya. Nah, ini gue copy aja deh. Ini. Oke. Ini determinan A2. Ini determinan A3. Jelek banget tulisan gue. Nah. Sama dengan ini berarti 2 kali apa nih? 2 800 min 0 minus 1 minus 1 ini 2300 min 6000, 2300 min 6000 itu min 3800. Ya min 6000 benar, plus 1 dikali 2300.
Jadi kalian bakal dapat hasilnya itu 1600, 4900. Gede amat ya ini asal. Nah, gue cek dulu ada yang clear apa enggak. 12.800 min 2.300 min 6.000. Ya benar. 300 min 6.000 plus 2.300 min 0. Benar nih? 1.600 plus 3.800 plus 2.300 sama dengan 4.900 plus 3.800. Kok ini gede banget ya? Nah, gue ada yang salah ya? H1 2.300 100.500. Itu yang salah ngitung nih. Gue hitung nih. Tekanan ganti lah. 800. Oh. Plus minus 2.300 kali 1 min 0. Salah tadi tengah. Plus 4 dikali 1.500 min 800, 700. 1.600 plus 2.800 min 2.300. Nah, ini kan kecil nih. Masih masuk akal. Terus ini kali 2 3.000 min 2.400 3.600 minus 2 1.500 min 800 700 plus 2.300 3 min 2 1 min 200 sama dengan 2.100 juga. Oke. Ya. Nah, terus determinan A-nya belum gue tentuin lagi. Dua kali 2 min 0 2 min 2 1 min 0 1 plus 4 3 min 2 1 4 min 2 plus 4 2 6. Berarti Kramernya gimana? Berarti kita bisa dapat kalau misalkan X sama dengan X1, X2, X3 sama dengan 600 bagi 6, 100. 2100 bagi 6 itu bagi 3.700 350 ya. Ya, 350 juga sama. Kayak gitu. Dari rumus ini kopi aja deh. Oke, itu metode Kramer ya. Terus nomor 1 kelar. Jadi kita ke nomor 2. Nomor 2 itu kita main-mainin aksioma ya. Aksioma ruang vektor. Aksioma ruang vektor. Bentar, gue access dulu soalnya. Nah, oh ya, ini hafalin guys. Nanti nggak bakal dikasih tahu sama dosennya aksiomanya. Aksioma nomor 1, 4, 5, 7, 10 itu apa? Pokoknya 10 aksioma tuh kalian hafalin bentuknya yang mana. Tuh. Ya, terus di sini kita ada definisi penjumlahan baru ya. Definisi barunya. Dan ada kita distribusikan vektor 1, 4, 5, 7, sama 10. Nah, mungkin
Yang paling gampang sih sebenarnya aksioma 1 ya. Aksioma 1. Jadi maksudnya aksioma 1 itu apa? Kan kalau nggak salah dia itu bunyinya itu jika jika ada dua vektor, misalkan kita vektor A, B ya. Itu dia adalah bilangan real, maka apa namanya? Jika ada dua ini. Balik. Hilang lagi. Jika ada dua fungsi ya. Jika ada dua fungsi A dan B adalah dalam suatu bilangan real, maka vektor A dan B juga berada dalam satu bilangan real. Itu bunyinya dari aksioma 1. Aksioma 1. Nah, cara buktinya gimana? Cara buktinya adalah kita menggunakan salah satu dari rumus definisi di atas ini. Gitu. Gimana caranya? Ya kalian coba aja yang paling gampang, bisa perkalian, bisa penjumlahan. Tuh. Jadi di sini misalkan kita pakai perkalian ya, kan di kalau salah penjumlahan. Misalkan perkalian. Terus kita misalkan contoh V-nya X-nya X, Y itu adalah 1,2 ya, 1,2 karena mager hitung. X-nya itu 1,2, ini buat U. Dan kemudian buat V-nya itu adalah 2,3 misalkan. Nah, dari sini kita bisa coba nih. Misalkan kita mau coba perkalian K itu berapa ya? K itu sama dengan 2 ya. Misalkan K sama 2. Maka dia itu berarti kan 2 dikali ini gue definisi dulu. Misal bukan 2 dikali sama U gitu, sama U. Maka dia jadinya nanti 2 dikali 1,2 dengan 2 dikali KX. KX itu tadi apa? 2 kali 1,1 dengan 2,1. Tuh. Nah, kedua hasil ini masih berada dalam bilangan real kan? Nah, makanya aksioma 1 terpenuhi. Paling gampang, bukan paling gampang sih buat dibuktiin, paling pasti, paling mudah buat terpenuhi itu aksioma 1 dibandingin aksioma-aksioma lain. Nah, kemudian kita coba aksioma nomor 4. Aksioma nomor 4. Bunyi aksioma nomor 4 itu adalah apabila 0 ditambah vektor U sama dengan U ditambah vektor 0, maka dia itu nanti hasilnya adalah U. Nah, ini kita coba salah satu, 0 ditambah U. Nah, menggunakan definisi di atas, 0 ditambah U, atau vektor 0 ya di sini ya harusnya. 0,0 ditambah vektor U di sini adalah 1,2, sama dengan X kali X aksen, 0,0, kan? Terus U ditambah 0, sama juga nanti hasilnya 0,0, tapi dia itu tidak sama dengan U, di mana U itu sama dengan 1,2. Sehingga aksioma 4 tidak terpenuhi. Nah, selanjutnya kita ada aksioma 5 ya. Aksioma 5. Atau atas aja deh. Aksioma 5. Aksioma 5 itu apabila ada U plus minus U sama dengan minus U plus U sama dengan 0.
Ingat, ini sama dengan 0. Berarti di sini kita bisa tulis 1,2 tambah, ini kan sama aja kayak minus 1 dikali U kan. Nah, minus 1 kali U gimana tadi? Minus 1 kali U, berarti kan di sini minus 1,1 kan? Bukan, soalnya KX, 1 kan? Sama dengan, sama di sini berarti minus 1,1 ditambah 1,2. Di sini harusnya sama dengan 0,0. Harusnya, tapi nanti dilihat dulu. Berarti di sini jadinya min 1,2, di sini juga min 1,2, terbukti, tapi dia tidak sama dengan 0,0. Berarti dia tidak terpenuhi. Oke. Nah, selanjutnya kita ke aksioma nomor 7. Aksioma nomor 7 bunyinya apa? Ketika U ditambah V dikali dengan sebuah skalar K, maka di hasilnya itu bakal skalar K dikali dengan U ditambah skalar K sama dengan V. Nah, dari sini aja buktinya udah, bunyinya udah jauh ya sama kalian skalar yang di atas. Jadi sebenarnya kita langsung melihat aja sama persamaan yang aneh ini yang dibuat oleh dosen kita, di mana perkalian skalar itu adalah yang ini ya. Ini jadi langsung jelas nggak terpenuhi sih sebenarnya. Ya kalian bisa buktiin sih, kalau kata gue buktiin aja. U plus V berarti kan U plus V. U plus V langsung aja berarti 2,6 ya. 2,6 sama dengan KU. K dikali U. K1 seperti ini, K,1 tambah 2K,2. Atau sini nanti berarti 2K,1 sama dengan 2K kuadrat. Ini tidak sama kan? 2K kuadrat, 1. Sehingga tidak terbukti. Ya. Aksioma 7 juga tidak terbukti. Kemudian ada aksioma 10, aksioma terakhir. Bunyi aksioma 10 gimana? 1U sama dengan U. Dimana di sini 1 dikali dengan U tadi berapa? 1,2 ya. 1,2 sama dengan, kalau misalkan kita ngikutin tadi berarti 1 dikali 1,1 sama dengan 1,1. Tidak sama dengan 1,2. Tidak terbukti. Oke, jadi dari semua aksioma tidak ada yang terpenuhi, hanya cuman aksioma 1 aja yang terpenuhi. Gitu. Ini juga karena ini luas banget ya, bilangan real. Oke, dari sini ada yang mau nanya? Izin bertanya, Bang. Ya, boleh. Kalau misalnya kalau misalnya soalnya itu kayak apakah kedua operasi tersebut itu merupakan ruang vektor, itu berarti kita harus cek dari aksioma 1 sampai 10 semua atau gimana, Bang? Kalau soalnya nggak dispesifikin 1, 4, 5, 7, 10 ini. Jadi ada beberapa, gue lupa deh, ada di buku itu, jadi ada beberapa aksioma yang misalkan, bentar gue cek dulu ya. Jadi kayak contohnya itu aksioma 1, aksioma 1 itu sebenarnya nggak usah dibuktiin, karena kalau misalkan aksioma nomor berapa nih, yang linear, aksioma nomor 2 itu udah terbukti, itu tuh dia nggak usah ngecek lagi, gitu. Terus kalau misalkan aksioma nomor 3 terbukti, kalian nggak usah ngecek aksioma nomor 1 sama 2, gitu. Jadi ada cara singkatnya buat ngecek apakah dia itu vektor yang kayak gitu yang tadi bilang. Ntar gue cek dulu ya,
aksiom for ini algebra how to check if a vector is in a vector space. Mana yang teoremnya? Bentar. Ya banyak sih itu cara singkatnya di internet. Cari aja buat penyikat. Jadi kalian gak usah nyoba 10 aksiomanya, soalnya aksioma itu kayak 10-10-nya itu bisa diwakilkan satu sama lain gitu loh. Biar bisa kalian cuman ngerjainnya itu cepat nanti. Gitu. Gue lupa soalnya faktor aksioma mana aja yang bisa digelebur gitu jadi satu. Sorry banget. Oke, Udah lama oke, gue Bang. mau belajar. Oke. Lanjut lah ya. Buat yang nomor berapa nih? Nomor 3 ya berarti ya? Nomor 3. Ya, nomor 3. Nomor terakhir. Penggunaan vektor agar bebas linear. Oke. Nah, jadi maksudnya bebas linear itu apa? Ini nyambung sama yang tadi sih, sama soal ini. Soal ini. Nah, bebas linear itu apa? Itu dia itu kan nggak terikat ya, determinannya itu nggak sama dengan 0. Tuh. Jadi ya kalian cari determinannya aja kok gitu di sini. Langsung aja. Ini anggap aja vektornya itu kok gini sih. Ini anggap aja sebuah vektor A ya. Di sini vektor A. Kemudian vektor A ini bentuknya itu min 1, min 1, X, min 1, X, min 1, X, min 1, min 1. Nah, kemudian kalian cari determinannya. Cepat lah ya nyari determinan. A sama dengan min 1 dikali min X plus 1. Min X min 1. Terus plus 1 dikali sama 1 min X dikali sama 1 min X kuadrat. Atau hitungan 1 plus X. Harusnya ini. Plus 1 min X. Ya, plus X-nya. Terus kalau yang ini min X min 1 benar. Yang sana min X 1 min X. Ya benar. Oke. Tinggal kalian cari aja determinannya. Jadi X plus 1 plus 1 plus X.
Maaf Kak Riki motong. Ini suaranya putus-putus. Halo. Sorry guys, internet gue mati. Iya deh. Tadi gue nyampe mana aja jelasinnya? Hitung determinannya. Oh, determinan. Dikit lagi sih. Sorry. Ya, determinan. Nah, sebenarnya kalau misalkan cara kayak gini, lebih enak sih kalau menurut gue, kalau ngitung determinan mau dicari X-nya ya, kan ini kan kita mau nyari nilai X. Lebih enak kalian pakai Gauss Jordan sih. Kalau pakai ini kan kalian harus hitung lagi ya. Pakai metode pasti gue lupa namanya yang pas SMA. Itulah. Misalkan ini 1, kan dia pasti ngasih 0 ya, 1 min 1 per 1 0. Sini berarti kita bisa anggap ini min 1 1 2. Ini 0 ya 1 1 tambah iya tambah 2 1 nggak ada yang bentar. Itu min 0 1 1. Kayaknya gue ada yang salah. Oh iya. 1 1 0 1 2. Nah, dikurang berarti min 1 min 1 min 2 2 2 0. Kita dapat X plus 1 sama dengan
X kuadrat min X plus 2 ya. X kuadrat min X plus 2. Z sama. X pangkat 3 min X kuadrat plus X kuadrat plus 2. Ya, ini benar lagi nih. X1. Entah. Apa gua salah di tadi? Min 1. Min 1 min X min 1 plus 1 min X plus X min X 1 min X kuadrat X plus 1 plus 1 plus X min X. Oh, ini plus. Tarik. Nah. Plus X pangkat 3. Sini ininya. Min 1 min 1. Harusnya min 1. Oke, ini min 1, 1, min 1, min 1. 1, 0, 1 min 0. 0 min 1. Tuh. Min 1, min 1. 0 min. Ini 2, 2 min 2. Salah ini. Dah. Min 1. Tunggu lagi nih caranya. Min 1, min 1, 2. Min 1. 1. Min 1. 0 min 1, 1. Min 1, 2. Kita pakai gaus saja. 1, 1 min X. 1 min X. 1. Enggak ada nih. Min 1 min 1 X. 0. X plus 1 min 1 min X. Terus ini X min 1 min 1. Terus biar kita bisa ubah lagi ini dikali X ya. X min 1. Berarti ini kali X ditambah 0 1 X plus 1 min 1. Ini kali X ditambah ini berarti min X min 1 terus X berarti X kuadrat gitu. Terus yang ini ditambah aja min 1 min 1 X 0 X plus 1 min 1 min X 0 0. Ini berarti ditambah X kuadrat min X min 2. Oke. Nanti dikali dapat X kuadrat min X min 2 kali min 1 kali X plus 1. Dimana X 21 min plus 1 X min 2 X plus 1 kuadrat. Ini berarti dapat A-nya ya. Nah, kalau misalkan A-nya nggak boleh sama dengan 0, berarti kita cari yang sama dengan 0 berapa? Sama dengan 0. Jadi X itu nggak boleh sama dengan 2, atau X itu nggak boleh sama dengan 1. Sama dengan min 1. Gitu. Udah deh. Kelar. Jadi A itu bebas linear. Linear ketika X tidak sama dengan min 1 dan X tidak sama dengan min 2. Ya.
Yang mau nanya nggak buat di sini? Sama kan sama kayak yang nomor ini. Yang merentang. Bebas linear tuh maksudnya dia merentang pada basis tertentu. Tuh. Kalau di sini berarti dia basisnya basis yang ketiga ya. X3. Kok iya P3 P3. Basis vektor ada 3. Ada yang mau nanya nggak? Kalau nggak ada, ya kelas sih basisnya. Soalnya ya paling itu sih yang perlu dipelajarin. Yang 3 tadi, yang 3 awal, yang ini penyelesaian matriks itu ada berapa? Terus buat nyari apa namanya jarak sama buat nyari persamaan bidang. Terus buat nyari proyeksinya, transformasi. Buat nyari ini juga apa namanya rentang atau bebas linear suatu polinom atau suatu vektor atau mungkin suatu integral kalau misalkan dosennya ngide. Terus ini juga ngitung pakai metode Kramer sama metode Gauss tadi. Metode Gauss itu yang ini berarti di Gauss determinan pakai Kramer sama Gauss. Terus pembuktian aksioma sama penyelesaian. Iya udah itu doang. Sama penyelesaian OBE biasa di Gauss. Gue tunggu sampai 16 ya. 16-17 deh. 16-17 kalau ada yang mau nanya langsung nanya aja. Oke, kayaknya ini nggak ada ya. Ya udah, gue bikin deh. Kamera.